apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kerap dijadikan sarang narkoba dan perjudian, belasan bangunan liar di kota Medan dibongkar. Sakit hati membuat seorang pria nekat membakar mobil warga di Kabupaten Deli Serdang. Puluhan komunitas dan peminat drone ambil bagian dalam kompetensi drone di Kota Medan. Kami hadirkan informasi yang pertama. Kerap dijadikan sarang narkoba dan perjudian, belasan bangunan liar di Kecamatan Medan, Labuhan Kota Medan dibongkar petugas gabungan. TNI Polri dibantu Muspika Kecamatan kembali merebuhkan bangunan liar yang berdiri di atas bantaran Sungai Deli yang sering dijadikan praktik perjudian dan peredaran narkoba. Sebelumnya, fungsi awal bangunan liar yang berdiri tepat di bantaran sungai, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan ini adalah tempat tinggal. Namun karena menyalahi aturan pemerintah, akhirnya bangunan tersebut ditinggalkan pemiliknya dan dijadikan lapak perjudian dan peredaran narkoba. Banyaknya keluhan masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada 8 Agustus 2022 menggerebek lapak tersebut dan menangkap 7 orang pengguna narkoba dengan sejumlah barang bukti alat isap sabu-sabu. Karena tak ada efek jera, petugas TNI Polri dan Muspika Kecamatan akhirnya pun merubuhkan belasan rumah yang dijadikan praktek kemaksiatan di lokasi bantaran Sungai Deli. Membongkar rumah yang diindikasikan tempat peredaran perjudian dan narkoba. Apakah nantinya Pak rumah-rumah di pinggir Sungai Deli ini akan dibongkar juga? Saya berharap itu kewenangan BWS, kalau bisa memang yang karena tidak memiliki izin, saya harap dibongkar semua. Untuk mengembalikan fungsi Sungai Deli, nantinya petugas gabungan dari Muspika Kecamatan dibantu TNI Polri akan menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di sepanjang Sungai Deli. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seratusan massa buruh bersama warga berunjuk rasa di depan pabrik pengolahan kelapa sawit Mulia Tani Jaya di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Mereka menuntut agar pihak pabrik kelapa sawit dapat memperkerjakan mereka. Seratusan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bersama dengan warga yang didominasi kaum ibu berunjuk rasa di depan pintu masuk pabrik kelapa sawit Mulia Tani Jaya di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Mereka menuntut kepada pihak pabrik kelapa sawit agar dapat mempekerjakan mereka karena dinilai mereka adalah serikat buruh yang resmi dan diakui oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara buruh yang dimiliki perusahaan saat ini diklaim bukanlah buruh dari serikat yang resmi. Sampai saat ini perusahaan ini di belakang kita ini Tanjung Mulia Jaya ini, Tani Mulia Jaya ini sampai hari ini kami berdiri di sini belum bisa menerima keberadaannya. Makanya kami kemari bersama kawan-kawan sama pengurus mempertanyakan itu. Bagaimana sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa sampai saat ini belum ada realisasinya? Akibat adanya unjuk rasa ini, produksi pabrik menjadi terhambat karena mobil yang membawa kelapa sawit tidak bisa keluar dan masuk pabrik. Terhambatlah, hasil produksi pabrik pasti terhambat karena kan kita mobil nggak bisa keluar masuk, keluarkan barang juga masuk barang tidak bisa. Jadi aktivitas perusahaan kita kan ya tidak bisa beraktivitas lah bang, macam buruh sortasinya ya kan, pekerja kita yaitu berhenti bang kan itu. Setelah dilakukan mediasi dengan pihak perusahaan, akhirnya ratusan massa membubarkan diri dengan harapan pihak perusahaan dapat mempertimbangkan tuntutan mereka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi lainnya untuk Anda, seorang pemancing hilang di aliran Sungai Asahan Kota Tanjung Balai pada Minggu dini hari. Petugas tim SAR Pos Tanjung Balai Asahan melakukan pencarian hingga Minggu petang namun belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan korban.
Kerumunan warga dan keluarga Toha Firmansah Saragih memadati jembatan Tabayang Kota Tanjung Balai. Warga Simpang Menara 5 Tanjung Balai itu dilaporkan hanyut setelah terpeleset ke sungai saat akan beranjak pulang memancing. Petugas tim Basarnas Tanjung Balai Asan memulai pencarian korban mulai Minggu pagi di titik jatuhnya korban. Namun hingga Minggu petang petugas belum menemukan korban. Kedalaman serta derasnya arus sungai menjadi kendala petugas dalam melakukan pencarian. Jadi kronologisnya dia mancing bersama kawannya pukul 1 di bawah titik Panjang Tanjung Balai. Selanjutnya korban pada jam 3 pagi korban terpleset jatuh ke bawah. Pencarian ke berapa nih? Ini pencarian dari pertama. Rencana kalau belum ditemukan sampai 7 hari ke depan pencarian. Setelah dilakukan penyisiran sejak pagi, petugas mengakhiri upaya pencarian karena suasana mulai gelap. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan hingga 7 hari ke depan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Seorang nenek ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya di Kota Tebing Tinggi. Diduga kuat ia menjadi korban aksi keganasan perampok karena perhiasan emas serta uang tunai miliknya lenyap. Perempuan ini histeris tak kala mengetahui ibunya meninggal di rumahnya di Jalan Asrama, Kota Tebing Tinggi pada Minggu pagi. Jenazah bernama Siti Romana Siregar itu awalnya ditemukan cucu korban yang tinggal satu rumah. Kondisinya terlentang di atas tempat tidur. Polisi yang memeriksa tidak mendapatkan adanya luka di tubuh korban, namun didapati ada cairan yang keluar dari hidung korban yang berusia 78 tahun itu. Dugaan sementara korban dirampok karena perhiasan yang dikenakan serta uangnya hilang. Jadi katanya dia bangun, diceknya nenek itu udah nggak ada, udah maksudnya keadaannya udah dalam keadaan yang udah nggak ada lagi lah, udah meninggal. Posisinya kan gitu, posisinya ya telentang ya. Ada yang hilang bang, barang-barangnya? Kalau yang hilang tuh ada emas atau apa yang dipakainya. Tertemukan ibu itu sudah meninggal dunia di kamar, di tempat tidur. Kita kuat dugaan mungkin ada kekerasan. Dari hasil cek olah TKP kita bahwasanya barang-barang perhiasan tersebut sudah hilang, nggak ada ditemukan lagi pada dirinya. Berikut juga ada dompet tadi ditemukan pada ibu itu sudah tidak ada isinya lagi. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diautopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Informasi lainnya untuk Anda, warga Pasar Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan digegerkan dengan temuan jasad wanita paruh baya di kediamannya. Kematian wanita yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga toilet ini disadari para tetangganya karena mencium aroma busuk. Jasad Nurdiana, 56 tahun, menghebohkan warga Jalan Kartini, Kabupaten Asahan Minggu siang. Warga tidak menyangka bau bangkai yang terendus dalam 2 hari terakhir berasal dari kematian wanita parubaya yang selama ini tinggal seorang diri. Sebelum akhirnya memutuskan mendobrak paksa pintu rumah Nurdiana, kecurigaan warga dikuatkan ketidakmunculan Nurdiana di pasar dalam 4 hari terakhir. Sehari-hari Nurdiana bekerja sebagai penjaga toilet di pasar. Saat ditemukan, jasad Nurdiana dalam keadaan tertelungkup. Laporan warga jam 11. Nah, ibu ini sehariannya sendiri atau gimana di rumah ini? Sendiri kata masyarakat di sini. Ini udah berapa hari kira-kira perkiraan? 4 hari. Masyarakat bilang 4 hari nggak keluar dia mau kencing nggak juga. Ini kira-kira Pak, dia ditemukan di mana tadi Pak? Di kamar mandi. Ditemukan di kamar mandi Pak? Iya. Usai dilaporkan atas adanya temuan jasad, petugas Inafis Polres Asahan langsung melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Jasad wanita parubaya itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran untuk dilakukan visum dan mencari penyebab kematian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.